Gimana kabarnya? Lama ya nggak ketemu. Alhamdulillah, ibu juga sehat. Oke, ibu absen dulu. Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Oke, bagus. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silahkan dipimpin. Di pertemuan hari ini, mata pelajaran matematika, kita akan belajar tentang pecahan. Jadi sebelumnya ibu mau tanya sama kalian dulu, ada yang udah pernah belajar tentang pecahan? Belum ada? Ada yang udah tahu apa itu pecahan? Belum ada juga. Jadi kita belajar di sini bareng-bareng ya. Jadi sebelumnya ibu mau menjelaskan tentang apa sih itu pecahan. Jadi pecahan itu adalah istilah untuk bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasional yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Jadi sebagai contoh, kalian pasti udah pernah tahu kan sebelumnya, udah pernah lihat kan bilangan-bilangan yang 1/2, 2/2. Nah, itu bilangan pecahan namanya. Itu termasuk dalam bilangan pecahan. Nah, terus apa aja sih, Bu, macam-macam pecahan? Pecahan itu ada berapa macam? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, pecahan itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu ada pecahan biasa, yang kedua itu ada pecahan campuran, yang ketiga itu ada pecahan desimal, dan yang keempat itu ada persen. Jadi ibu mau sekarang kalian bentuk kelompok. Ibu akan beri waktu 5 menit untuk mencari tahu atau menuliskan apa itu definisi dari 4 pecahan tadi. Jadi ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan ada persen. Jadi nanti setelah tugas kelompoknya selesai, kita bahas bersama-sama ya. Kalau ada yang nggak jelas, bisa ditanyain ke ibu. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, pinter-pinter ya anak-anaknya ibu, cepet loh. Jadi kita akan bahas satu-satu apa sih Bu itu definisi pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kita mulai dari pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi pecahan biasa itu adalah pecahan dengan pembilang dan penyebut bilangan bulat. Jadi pecahan biasa itu hanya terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan yang terletak di atas garis dan di bawah garis. Jadi misalnya 1/2 itu namanya pecahan biasa, yang di atas garis yang angka 1 itu namanya pembilang, yang 2 yang di bawah garis itu namanya penyebut. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu adalah bentuk gabungan dari bilangan bulat dengan pecahan biasa. Jadi biasanya bilangan bulatnya itu terletak di bagian depan dari pecahan biasa. Jadi contohnya itu 1/2. Jadi itu namanya pecahan campuran. Kalau 1/2 tadi namanya pecahan biasa, kalau 1/2 itu namanya pecahan campuran. Yang ketiga yaitu apa tadi? Pecahan desimal, ya. Jadi pecahan desimal itu adalah bentuk pecahan dengan koma. Biasanya kan kalian mesti pernah nih nemuin bentuk pecahan yang 0,1, 1,01. Nah, itu namanya pecahan desimal. Yang terakhir yaitu persen. Jadi persen itu adalah pecahan dengan penyebut 100 atau per 100. Jadi 1/100, 2/100,
2/100 itu namanya persen. Atau yang lebih kalian sering temui biasanya itu 1%, 2%, 3%, 10%. Kalau 1% itu sama dengan 1/100. Kalau 2% itu sama dengan 2/100. Begitupun seterusnya. Kalau 10% gimana, Bu? Jadi kalau 10% ya 10/100. Nah, sekarang Ibu mau kalian mengerjakan soal. Ibu sudah buat ada beberapa soal, nanti dibagikan. Tapi ini untuk pekerjaan rumah aja ya, untuk PR aja. Sekarang Ibu mau menjelaskan gimana cara menyederhanakan pecahan biasa. Karena soalnya nanti berkaitan dengan penyederhanaan pecahan biasa. Misalnya 50/10, itu kan bentuk dari pecahan biasa. Nah, cara menyederhanakannya gimana sih, Bu? Cara menyederhanakan pecahan biasa itu ada aturannya. Jadi, aturannya itu pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Jadi, misal 50-nya dibagi dengan angka 5, jadi 10-nya juga dibagi dengan angka 5. Jadi, penyederhanaan dari pecahan biasa 50/10 itu kan sama-sama dibagi 5. Jadi hasilnya adalah 10/2. Nah, karena itu masih bisa disederhanakan lagi atau masih bisa dibagi lagi. Jadi kita coba bagi lagi ya. Jadi 10/2 itu disederhanakan sama-sama dibagi 2. Jadi 10 dibagi 2 itu 5. 2 dibagi 2 kan 1. Jadi 5/1 hasilnya. 5/1 itu kan sama aja sama 5 ya. Jadi penyederhanaan dari 50/10 itu 5. Gimana? Udah paham? Paham lah, orang gampang kan ya. Jadi nanti habis ini Ibu bagi soalnya ke kalian, kalian kerjakan di rumah. Besok di pertemuan selanjutnya kita bahas, kita kumpul, nanti Ibu kasih nilai. Jadi mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk materi yang pecahan, Ibu rasa udah paham semua ya, karena ini bukan materi yang susah menurut Ibu. Kalian juga udah pasti bisa, udah ngerti, tadi udah nyoba juga. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Jangan lupa PR-nya dikerjakan ya, besok dikumpul. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.